Halo sahabat Ngobras seluruh Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya Yosuayan. Kembali kita di program Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Setelah kita cuti sekian lama, gara-gara apa? Gara-gara narasumbernya lagi ngerjain disertasi doktoral. Dan kali ini sudah lulus dan sudah diwisuda. Dr. Esra Soru MPD STH. Selamat berada. Yes, thank you. Luar biasa. Akhirnya kita bisa kembali jumpa darat lagi ya. untuk kita ngobras, ngobrol Alkitab santai, Pak Esra. Ya. So, how's everything good? Good. Ya. Haleluya. Haleluya. Lama ya nggak ada ngobras ya. Lama banget kita nggak ngobras. Tapi yang pasti nggak mati ya. Ya. Nggak mati aja. Semangatnya tetap menyala. Kita saling menghargai aja. Bopeng lagi sibuk dengan disertasinya, jadi ya udahlah, ai cincai lah gitu. Nanti setelah ini saya mulai reda. Ini yang akan disertasi lagi. Jadi kita kemarin libur ngobras, kita jahit gitu ya. Ada Pak, ini kita lama nggak ngobrol-ngobrol Alkitab santai. Ya. Meskipun santai, tapi obrolannya based on the Bible dan daging semua, tanpa lemak. Lemaknya cuma ada di visceral fat. Untungnya kita sudah mulai rada kurusan, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Pak, ini lagi seru nih Pak. Bolehkah ini isu sebetulnya ngeri-ngeri sedap nih? Karena lumayan diskusi pinggir jurang. Jadi kepleset sedikit, gelundung jatuh langsung gitu ya. Kita akan bicara sahabat ngobras tentang gereja, pendeta, dan uang. Wow. Itu kayaknya surgawi, duniawi. Are you ready to talk? Oke. Oke guys, sahabat ngobras, please fasten your seat belt. Kita ngobrol-ngobrol santai, kan santai gitu Pak. Ya. Jadi ini trio, ini bukan tritunggal nih Pak. Kita bukan bahas Bapak, Anak, dan Roh Kudus ini. Kita trio yang sensitif sekali dan saya yakin kita nggak perlu naif. Kita isu gosip dan pembicaraan di sekitar kekristenan nggak jauh-jauh dari tiga hal itu. Gereja, pendeta, dan uang. Abstrak dulu nih Pak. From your perspective about three things, church, pastor, and money. Silakan Pak Esra. Ya, jadi kalau kita melihat gereja di sini ya, kita mungkin membicarakan gereja ini perlu definisi dulu ya. Yes. Apa yang kita maksudkan dengan gereja di sini. Jadi kalau kita mau ngikutin definisi dari Alkitab soal gereja, maka gereja itu tidak mencakup gedungnya atau organisasinya. Ya. Tapi sebenarnya gereja itu menunjuk kepada kita sebagai orang percaya. Jadi saya gereja, Pak Yos gereja, Anda semua yang penting Anda sungguh-sungguh percaya, Anda gereja. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya namanya gereja sesat. Nah, tapi kelihatannya yang dimaksudkan di sini kita mungkin akan membicarakan tentang suatu gereja sebagai suatu organisasi. Makanya ini definisi kita perlu pertegas ya. Sementara pendeta itu merujuk kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam organisasi umat, gereja, gitu ya. Pemimpin umat dan uang. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini memang dua ini, baik gereja sebagai organisasi dan juga pendeta, itu memang membutuhkan uang. Ya, dan tidak bisa tidak. Gereja membutuhkan uang karena bagaimanapun juga semua operasional gereja dan seluruh pelayanannya itu membutuhkan uang. Pasti. Sementara itu pendeta juga dia melayani, dia sebagai hamba Tuhan ya. Alkitab juga sudah mengatakan bahwa siapa yang melayani dia hidup dari pelayanan itu. Jadi sehingga bagaimana sekarang ya gereja bisa mendapatkan uang, tetapi bagaimana bisa menggunakan uang itu juga untuk membiayai seluruh pelayanan, termasuk di dalamnya itu adalah kehidupan para pendeta. Jadi sebenarnya gereja membutuhkan uang, pendeta membutuhkan uang, tapi juga karena gereja dan pendeta ini aktivitasnya adalah pelayanan, uang harus menjadi sarana pelayanan, bukan menjadi tujuan pelayanan. Uang harus menjadi sarana dan bukan menjadi tujuan.
uang itu adalah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Nanti baru jadi problem kalau uangnya menjadi tujuan. Nah, ketika Mantap. gereja tujuannya uang, nah itu bisa-bisa khotbahnya itu mau topik apa, saya topik akhir zaman ke topik kristologi ke apa, semua ujungnya. Ujung-ujungnya uang, Wah, UUD, ya. tapi bukan 45. Jadi nanti kita bisa lihat yang kita semua butuh uang, ya, tapi nanti akan membedakan itu adalah membedakan gereja satu dan gereja lain, pendeta satu dan pendeta lain itu adalah uang itu posisinya apa? Tujuan Ya. atau sarana. Tujuan atau sarana. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke poin yang ketiga tentang uang dulu nih, Pak. Ya. Definisi dan bagaimana kalau uang itu menjadi sarana, berarti kan saya bisa merasnya jadi tajam, jadi santen. Bagusnya adalah pengelolaan berarti. Ya. Nah, bagaimana sudut pandang seorang Pak Esra mengenai keuangan di dalam gereja? Ya, jadi sebenarnya memang keuangan ini sesuatu yang rawan ya, dan juga masing-masing gereja itu mempunyai cara pengelolaannya. Ya. Nah, tentu saja saya tidak mengatakan bahwa pengelolaan semacam ini yang paling benar, ya. Tetapi yang pasti adalah bahwa kita harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan itu berjalan secara transparan, penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Karena gereja di mana praktek persembahan itu dilakukan, ya. Nah, terlepas dari kontroversi persembahan ini itu buah sulung persepuluhan masih berlaku atau enggak, ya. Ya. Tapi pokoknya gereja itu menerima persembahan. Nah, Ya. bagaimana sekarang gereja mengelola persembahan atau uang yang diterima, apalagi kalau gerejanya banyak jemaatnya, semua rajin memberikan persembahan, maka pasti gerejanya akan banyak duit. Oke. Ya. Nah, tapi menurut saya seharusnya adalah bahwa persembahan diberikan kepada gereja, terutama persembahan-persembahan yang khusus, misalnya ya Pak Yosua, karena ada juga yang menerapkan bahwa persembahan persepuluhan semuanya milik pendeta. Nah, semuanya milik pendeta, maka wah pendeta bisa kaya raya tuh. Dan Ya. masih ada ya beberapa Ya, organisasi masih. gereja Ya, yang tapi menerapkan seharusnya seperti itu. ya seharusnya adalah seluruh persembahan kepada gereja, lalu gereja mengadakan pengelolaan, karena bukan hanya pembiayaan hidup pendeta itu bukan hanya satu-satunya pengeluaran gereja, Ya. karena begitu banyak. Nah, makanya saya nggak tahu ya di gereja lain, tapi sistem di dalam gereja tempat saya melayani, ya, bahwa semua keuangan masuk pada gereja. Di awal tahun itu kita ada semacam rancangan program setiap departemen di dalam gereja. Diputuskan ketika Ya, raker tahunan. ya, raker tahunan, lalu kita putuskan budgetnya, disidangkan di pleno, semua setuju, lalu pada waktu pengeluaran itu bahkan saya sebagai pendeta pun tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bendahara mengeluarkan uang di luar yang diprogramkan. Oke. Ya, kalau ada situasi misalnya ini si departemen A sudah merancang ini selama 1 tahun dan kita udah tahu dengan kekuatan keuangan gereja ini sudah bisa membiayai semua program kerja dia. Ya. Tapi karena kita ini nggak tahu apa yang terjadi di depan, bisa saja satu program yang dirancangkan tidak terjadi, atau bisa juga bahwa kita tidak pernah merancangkan itu, tahu-tahu ini di tengah jalan ini penting ini. Nah, di tengah jalan ini penting, nah di dalam organisasi saya kita bikin aturan bahwa kalau tindakan itu budget yang dibutuhkan di bawah ini, di bawah jumlah ini, maka sebagai gembala saya berhak menentukan Oke. ya atau tidak. Tapi kalau di atas jumlah itu, maka itu adalah harus rapat dan kesepakatan seluruh pengurus gereja. Baru kita keluarkan, sehingga menutup kemungkinan bahwa seorang pemimpin gereja dia bisa menggunakan keuangan gereja sesuka-sukanya dia. Oh iya. Ya. Nah, dan setiap minggu harus ada laporan pemasukan dan pengeluaran. Ini penting, mungkin secara sepele ya. Tapi bahkan saya pernah lihat status Facebook dari seorang temannya. Puji Tuhan, setelah bergereja di gereja ini 40 tahun, akhirnya ada laporan keuangan. Untuk pertama kalinya. Dan di situ saya kaget loh. Wow. Setiap minggu di gereja saya ada laporan keuangan, tapi itu bisa dia begitu senang karena ada laporan keuangan setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun ya. Tapi gini Pak Esra, nih sebelum kita masuk ke dalam hal yang teknis dan bahkan tergantung dari beberapa aturan sinode atau organisasi gereja secara spesifik. Karena ini judulnya ngobras, ngobrol Alkitab santai. Kita bahas dari sudut pandang Alkitab dulu, Pak. Bagaimana pengelolaan keuangan bait Allah pada saat
Perjanjian Lama dan bagaimana pengelolaan keuangan jemaat mula-mula di Perjanjian Baru, sebenarnya dasar Alkitabnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat memang persembahan-persembahan di dalam Perjanjian Lama kan memang juga dipakai, selain kan ada operasional juga untuk korban-korban, ya kan? Semua sistem korban yang harus korban binatang dan segala macam itu pasti membutuhkan biaya. Ya. Termasuk misalnya baju imam besar, baju efod itu mahal sekali. Mahal, aksesorisnya banyak. Terus membiayai, kita ingat bahwa di Alkitab itu satu suku itu tidak diberi tanah, yaitu suku Lewi. Ya, mereka tidak diberi tanah karena itu suku yang dikhususkan untuk bisa melakukan pekerjaan pelayanan, mengelola pekerjaan di bait Allah. Ya, dan karena itulah maka mereka tidak ada tanah di mana mereka bisa kelola untuk hidup mereka. Dari mana hidup mereka? Ya dari persembahan dari 11 suku yang lain. Dan itulah analoginya yang sekarang orang-orang full timer di gereja, gitu Pak ya. Tapi ingat bahwa orang suku Lewi ini kan banyak. Maka mereka tidak membawa misalnya, saya punya persembahan ini, ini ada orang suku Lewi, langsung kasih dia. Nanti kalau semacam itu nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Iya, enggak fair. Ya kan? Karena saya suka ini orang Lewi satu nih ya. Nah ini karena dekat dengan saya, semua orang kasih ke dia, mati yang lain. Nah karena itu dalam sistem pengelolaan itu semua tuh masuk ke rumah perbendaharaan dalam istilah kitab suci. Nah di rumah perbendaharaan itulah barulah ada pengurus-pengurus rumah perbendaharaan itu, mereka mengatur untuk kebutuhan. Kebutuhan, dan itulah yang nanti Paulus singgung di dalam Perjanjian Baru, bahwa bukankah orang-orang yang melayani mezbah hidup dari pelayanan mezbah itu. Jadi memang dasar Alkitabnya ada. Jadi kita kadang-kadang saya lihat di media sosial ini orang terlalu anti kalau bilang pendeta digaji. Padahal fine-fine aja. Itu memang itu haknya, hanya harus diatur supaya jangan. Jadi saya pernah dengar satu orang pendeta bilang begini, sebenarnya istilah gaji itu juga dia nggak terlalu setuju juga. Dia lebih setuju pada istilah biaya hidup. Nah, kalau biaya hidup tuh artinya adalah bisa naik, bisa turun, tergantung dari kebutuhan. Dan kata biaya hidup itu juga relatif dengan gaya hidup masing-masing, ukuran, size, gitu. Nah, jadi sekarang ini loh Pak, kalau biasa pendeta senior di mana-mana tuh biasanya penghasilannya lebih besar daripada anak buahnya. Tapi coba pikir, misalnya saya pendeta senior, saya nggak ada anak. Tiba-tiba datang Bapak hamba Tuhan di bawah saya, tapi ini Bapak ini anaknya 7. Saya nggak punya anak. Dari sisi kebutuhan, lebih gede yang anaknya 7 pasti. Maka Bapak harusnya dapat lebih besar dari saya. Tapi mana ada seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak 7, anak semua kuliah, ini makin tinggi. Tapi tahu-tahu anak satu sudah lulus kuliah, sudah kawin, tinggal Bapak sendiri. Berarti kan kebutuhannya menurun. Berani nggak diturunkan? Tapi kan agak sulit juga gitu ya. Apalagi di dunia profesional kita bicara tentang appraisal dan kebutuhan, standarnya dengan kata biaya hidup, akhirnya jadi nggak ada sesuatu yang fixed cost. Nanti kan juga secara gereja pengaturan anggarannya jadi susah gitu kan. Tapi yang prinsipnya begini adalah, usahakan supaya hamba Tuhannya jangan kekurangan. Karena nanti akan mempengaruhi pelayanan dia. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sampai akhirnya jadi batu sandungan. Sampai kalau masnya pakai jamnya saja sampai 100 juta itu. Nah, hanya untuk style, dan itulah yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang sekarang di mana akhirnya orang mengkritik sampai nyorot jam tangannya hamba Tuhan. Pastor in style. Pastor in style. Nah, sebetulnya bagaimana perbandingan Perjanjian Lama melihat dan Perjanjian Baru melihat dalam pengelolaan keuangan di dalam sebenarnya gereja, Alkitab tidak memberikan suatu standar pengaturannya yang seperti spesifik apa. Gitu tidak spesifik. Hanya adalah bahwa memang kita bisa melihat dengan prinsip-prinsip yang lain lah. Dengan kata lain, mau lihat secara eksplisit nggak ada. Tapi secara implisit adalah kita tahu bahwa prinsip-prinsip pengaturan keuangan yang jujur, transparan, adil, dan menghindari semua upaya untuk memanfaatkannya menjadi keuntungan bagi diri sendiri. Nah, tinggal memanage-nya bagaimana. Itulah sebabnya maka manajemen keuangan gereja bisa beda-beda satu sama lain. Hanya prinsip-prinsip dasar itu, kebenaran, keadilan, kejujuran, transparansi, itu yang membuat
nilai kepada sistem manajemen keuangan yang kita pakai. Ya. Begitu. Dalam contoh aplikasi Alkitab, Pak, bagaimana Alkitab melihat, Pak? Misalnya, ya contoh-contoh yang ada tertulis, contoh kasus di dalam Perjanjian Lama, contoh kasus dalam Perjanjian Baru, karena kan semuanya ada penyelewengannya masing-masing gitu kan, Pak. Dengan ya dulu bawa korban, akhirnya udahlah kamu nggak usah bawa korban, susah. Kita ada ini kambing domba yang kita untuk persembahan, kamu terima beres aja deh, bawa kang tahu aja deh gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat dalam kisah Alkitab ya, bahwa Yesus pernah menyucikan bait Allah itu ya. Ya. Dan dia obrak-abrik itu meja-meja penukar uang, lalu kambing domba. Ya itu kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Ya karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu tidak tinggal semua di tanah Israel. Ada juga orang Yahudi diaspora, tapi mereka terikat dengan agama mereka. Dan karena itulah mereka minimal 1 tahun mereka datang 1 kali membawa korban. Tapi kalau misalnya Simon dari Kirene, itu kan Kirene itu kan di Afrika Utara sana. Jauh. Ya jauh. Kalau dia harus datang bawa kambing, bawa domba, mati kambingnya. Nah karena itulah maka untuk itu sudah disediakan di bait Allah itu. Oke, jadi konteksnya ketika Yesus memporak-porandakan bait Allah pada waktu itu tuh bukan ngelihat karena orang dagang cincau, dagang apa, enggak, Pak. Bukan. Jadi karena penukaran uang. Ya, jadi konteksnya. Lalu kan mata uang yang ditentukan untuk masuk ke persembahan di bait Allah harus shekel. Sementara mereka datang dari negara lain yang mata uangnya bukan shekel. Kira ini tadi dari Afrika gitu ya, dari Indonesia bawanya rupiah coba, gitu ya. Ya, lihat yang di Kisah Para Rasul pasal 2 tuh ya. Ya. Hari Pentakosta itu kan mereka bilang berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri kita. Dia sebut banyak daerah. Nah, itu mereka dari warga negara lain, tapi Yahudi. Bukan berarti langsung diartikan ini bahasa roh. Ya. Gitu. Nah, jadi sudah dibawa ke sana, tapi sebenarnya bagus tuh menolong ya. Masalahnya adalah mereka bikin harga yang mencekik di sana. Nah, untuk mempersembahkan kambing domba itu kan nggak bisa, kan ada aturannya. Tidak boleh bercacat celah. Ya harus bersih kan. Itu ada bagian komisi tertentu untuk memeriksa domba tuh yang layak dikorbankan. Itu yang ada salam tempelnya supaya ini lolos sensor lah gitu ya. Tapi gini loh Pak, kalau Bapak dengan polos-polos datang nih kambing domba saya nih, bagaimanapun juga nggak akan lolos. Karena nggak ada luka, mereka bisa lukakan gini loh. Ini nggak layak. Jadi nggak layak, tolong beli di sana. Beli di sana, harganya sudah bisa 20 kali lipat. Jadi sebetulnya percaloan sekarang mau SIM KTP, mau STNK, itu sudah ada mulai dari ribuan tahun yang lalu. Tukar uang bagus, tapi setiap kali tukar uang untuk mendapat shekel harganya begitu mahal. Jadi sebenarnya ada pencekikan di situ. Makanya Yesus ngamuk gitu ya. Rumah doa kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Oke. Nah sekarang Pak, bagaimana bisa ada praktek model kayak begitu di dalam bait Allah? Tanpa sepengetahuan para pemimpin imam besar. Padahal sebetulnya TST tahu sama tahu, nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Ya, jadi diduga bahwa itu semua itu adalah bisnis yang dikelola oleh kaki tangannya imam besar Hanas pada waktu itu. Makanya waktu Yesus obrak-abrik bait Allah, itu bikin rugi itu para pemimpin gereja waktu itu. Makanya begitu dapat kesempatan hajar Yesus kan hajar itu. Karena bisnisnya pernah Jadi dengan kata lain begini, sebenarnya menggunakan gereja untuk mendapatkan keuntungan atau bisnis gereja itu sudah setua terjadi. Kekristenan ini. Setua kekristenan itu ya. Ternyata dasarnya itu, guys, gitu ya, sahabat ngobras. Bahkan ketika Yesus memporak-porandakan itu, yang pertama bukan hanya karena orang dagangan-dagangan jadi kayak pasar, tidak. Tapi dalam konteks karena orang melakukan manipulasi. Ketika orang, ya daripada ini mata uangnya banyak, kamu harus bawa korban ke bait Allah, sehingga dia bikin gampang aja gitu ya. Lalu indikasi sedikit bahwa memang pengaturan keuangan diatur secara baik. Kita lihat bahwa dalam kelompok Yesus tuh ada Yudas itu yang jadi bendahara loh. Artinya Yesus dan kelompok kecilnya itu juga sudah ada sistem keuangan. Sudah ada penyusupnya gitu ya yang manipulasi. Jadi ingat loh ya, kan kita tahu di Lukas pasal 8 itu kan ada banyak perempuan yang mendukung Yesus dengan harta mereka. Ada Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, dan lain bendahara Herodes. Mereka dukung.
Tapi keuangan itu tidak dipegang oleh Yesus sendiri loh. Ya. Dan Yesus yang ngatur semua sesuka-suka dia dong. Ada bendaharanya, yaitu Yudas. Hanya bendaharanya ini ternyata tidak jujur. Ya. Tapi bahwa ada bendahara di situ dalam kelompok Yesus, artinya Yesus sudah menunjukkan bahwa dalam kelompok kecilnya dia, itu sebenarnya sistem keuangan itu berjalan. Sistem penyimpanan dan pengeluaran keuangan dalam pelayanan kecil dia, itu berjalan. Gitu. Nah, nanti kita bisa lihat karena gereja sudah kompleks dan lebih besar, tentu sistemnya jauh lebih rumit. Tapi prinsip-prinsip di mana kejujuran, transparansi, keadilan, kebenaran itu harus dipegang teguh. Tadi kita sudah bahas dari Perjanjian Lama Bait Suci, lalu sampai ke Yesus, lalu ketika Yesus mati, kemudian masa jemaatmu lalu bangkit, naik ke surga, lalu pencurahan Roh Kudus, jemaat mula-mula. Nah, bagaimana konteks jemaat mula-mula di dalam 3 hal ini, Pak? Gereja, pemimpin umat, dan uang. Ya, kalau kita melihat memang gereja mula-mula ini mereka ada pengumpulan uang juga ya. Termasuk di mana ketika gereja Yerusalem itu mengalami kesulitan, Rasul Paulus sendiri pun mengkoordinasi sejumlah sumbangan. Ya. Lalu juga kita lihat gereja mula-mula itu mereka masing-masing menjual harta benda mereka, lalu mereka memberikannya, ya, dan salah satu yang memanipulasi itu adalah Ananias dan Safira. Ya, sehingga itu dianggap sebagai suatu penyelewengan keuangan yang harusnya, kalaupun dia nggak kasih kan harusnya nggak salah juga, tapi dia berusaha untuk tidak jujur di dalam urusan keuangan. Nah, yang pasti adalah ketika ada kebutuhan terkait dengan orang-orang miskin di dalam jemaat mula-mula, ya, lalu para rasul itu mereka memilih 7 diaken. Ya, 7 diaken ini, diaken itu adalah pelayan meja, dan tentu saja itu berkaitan dengan penggunaan keuangan gereja untuk pelayanan terhadap orang-orang miskin. Tapi para rasul itu mereka mempercayakannya kepada para diaken supaya kami dapat berkonsentrasi pada doa dan pelayanan firman. Kalau begitu sebenarnya kita bisa melihat satu sistem kecil di sana bahwa pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada kaum miskin dan segala macam itu ada orang-orangnya, yaitu para diaken itu, dan para rasul tidak ikut campur langsung. Tentu mereka akan mendapatkan laporan dan juga pengawasan, tapi mereka tidak langsung berkaitan dengan keuangan yang pada akhirnya membawa keuangan untuk kepentingan pribadi mereka. Which saat ini itulah yang disebut majelis di dalam gereja, contohnya gitu ya. Nanti kita juga bisa lihat bahwa pejabat-pejabat gereja itu ada seperti diaken atau juga penatua. Ya. Nah, itulah yang mungkin dalam bahasa gereja modern disebut sebagai majelis gereja. Tapi pengelolaan keuangan tuh tidak dipegang langsung oleh para rasul. Ya, itu akan menolong supaya meminimalisir segala kemungkinan penyelewengan keuangan. Baik, Pak Isra. Sebelum kita masuk lanjut lagi kepada teknis dan aplikasi yang up to date sekarang ini, kita mau cepat bahas tentang apa sih yang ada di dalam Alkitab tentang jenis-jenis persembahan yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama tentu ada sejumlah persembahan ya. Persembahan kurban, ya. Itu tentang hukum-hukum seremonial sebenarnya yang tidak relevan lagi dalam Perjanjian Baru. Hukum seremonial itu hukum upacara gitu Pak ya, kayak orang acara-acara ibadah potong gitu kambing, potong domba, korban saji-sajian dan lain sebagainya. Itu termasuk seremonial, hukum seremonial yang tidak berlaku. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa persembahan, seperti misalnya kita pernah bahas ya di Ngobras ya, soal persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, atau persembahan di dalam ibadah kita, persembahan biasa, sama kolektor istilahnya sekarang ya. Sama seperti di Lukas pasal 24 itu ya, di mana di bait Allah ada orang kaya memasukkan persembahan orang miskin juga, yang 2 peser itu, artinya itu persembahan biasa. Tapi Alkitab juga berbicara tentang persembahan persepuluhan, terlepas dari banyak kontroversi sekarang bahwa persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Nah, tapi ya kalau bagi saya sih tidak pernah ada sesuatu tidak, Perjanjian Baru tidak bicara persepuluhan. Ya, tapi kan ada larangan juga dalam Perjanjian Baru. Apa yang pernah diterapkan? Kalau tidak pernah ada yang mengalurir, ya harusnya tetap berlangsung. Tapi kalau kita ngomong begini,
Banyak orang merasa, ini pendeta mata duitan. Ya tergantung bagaimana pengelolaan persembahan persepuluhannya. Jadi straight to the point, dari Ya. sisi pandangan Alkitabiah Pak Esra, persembahan perpuluhan itu masih berlaku. Masih berlaku. Ya. Ya, masih berlaku, tapi ingat, jangan kasih ke pendeta pribadi lalu akhirnya menjadi memperkaya dia. Masuklah ke gereja supaya diatur sistem keuangannya untuk pembiayaan seluruh pelayanan. Dasar Alkitab dari pernyataan Pak Esra bahwa persembahan perpuluhan itu masih berlaku. Pertama, tidak ada ayat yang pernah menganulirnya. Tidak pernah ada ayat yang menganulirnya. Ya. Kedua adalah persembahan persepuluhan tidak masuk ke dalam hukum seremonial yang tidak berlaku. Oke. Itu mungkin butuh waktu panjang untuk menjelaskan itu, tapi kita intinya seperti itu. Sudah pernah dibahas di konten kita sebelumnya, jadi buat sahabat Ngobras yang ingin mengikuti diskusi ngobrol Alkitab santai tentang persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, scroll lagi ke bawah, ada diskusi Ngobras kita tentang persembahan perpuluhan dan buah sulung. Lanjut poin yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, ketiga adalah ketika orang berbicara tentang persembahan persepuluhan dan keadilan dan kebenaran di dalam Perjanjian Baru, dikatakan bahwa yang satu harus kamu lakukan, tapi yang lain jangan kamu abaikan. Jadi tetap jalan semuanya. Jadi konteksnya adalah persembahan persepuluhan dan kebenaran dan keadilan. Ya. Yang jadi masalah, yang Yesus kritik itu, kamu rajin kasih persepuluhan, tapi kebenaran dan keadilan kamu korbankan. Kamu lakukan, ya. Lalu Yesus bilang, yang satu harus kamu lakukan, persembahan persepuluhan harus kamu lakukan, tapi yang lain jangan kamu abaikan, kebenaran dan keadilan jangan kamu abaikan. Berarti dua-dua harus dilakukan, ya. Dan itu Yesus sendiri yang Yesus menyampaikannya. sendiri yang mengatakan. Keempat, Paulus berkata bahwa tidakkah orang-orang yang melayani mesbah hidup dari mesbah itu merujuk kepada orang-orang Lewi Perjanjian Lama. Dan orang-orang Lewi Perjanjian Lama kita tahu mereka hidup dari persembahan persepuluhan itu. Demikian pula dikatakan, demikian pula mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu, kata Paulus. Kata demikian pula itu menghubungkan antara konsep persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Lama dengan pembiayaan pelayanan hamba Tuhan, penginjil di Perjanjian Baru. Dari situ secara implisit mau dikatakan persembahan persepuluhan masih berlaku. Oke. Gitu. 4 hal itu, Pak, ya? Ya, 4 hal. Oke. Nah, ini kita langsung tajam ke aplikasinya sekarang nih, Pak. Karena kan tidakkah orang yang bekerja, mengelola di dalam gereja, mereka berhak untuk mendapatkan upah, gitu ya. Nah, sekarang ini yang terjadi bagaimana menurut pandangan Pak Esra kalau pemimpin umatnya, pendetanya dalam hal ini, dia memang, memang keluarganya punya bisnis dulu sebelum dia jadi pendeta. Atau bahkan yang kedua, sekarang kan banyak, Pak, pendeta-pendeta yang PDP, pendeta dan pengusaha, gitu ya. Jadi, ya memang punya usaha, memang punya sebagai pedagang, atau mungkin dia juga bahkan masih kerja juga banyak, gitu ya. Nah, bagaimana dengan konteks Alkitab melihat seperti ini, Pak? Kalau kita melihat bahwa memang di dalam Perjanjian Baru kita melihat ada orang-orang yang memang membaktikan dirinya full time untuk melayani seperti para rasul. Sorry, saya potong dulu. Jadi pemimpin umat atau disebut pendeta atau gembala itu juga tidak wajib harus full time juga, kan? Pandangan Pak Esra nih? Tidak wajib. Yes, oke. Dari supaya sudut pandangnya, konteksnya kita sama dulu. Tidak wajib. Tetapi ada yang memang full time. Nah, untuk yang full time ini artinya dia memberikan seluruh waktunya, seluruh hidupnya tanpa mempedulikan bagaimana dia makan, minum dan sebagainya. Dia mencurahkan perhatian pada pelayanan pengembalaan. Nah, yang seperti ini dia hidup dari mana? Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh gereja untuk memberikan pembiayaan bagi hidupnya dia. Nah, bagaimana kalau gereja di mana dia melayani itu tidak mempunyai kemampuan untuk itu? Ya, sudah kasih persembahan tapi dikit sekali. Ya, kalau terjadi dalam kasus semacam itu, menurut saya si pendetanya boleh bekerja sekuler lain. Untuk mencukupi kebutuhannya, tapi bagaimanapun juga memang akhirnya pelayanan pengembalaan bisa sedikit terganggu. Nah, tapi apabila seorang yang sudah bekerja di tempat lain dan sebenarnya cukup hidupnya,
Lalu karena kemauan sendiri, dalam pengertian bukan artinya tanpa panggilan Tuhan ya, tapi dia mau melayani, maka menurut saya mestinya dia nggak perlu ambil lagi dong. Kalau sudah cukup ya. Ya. Karena dia tetap memakai pekerjaan sekulernya untuk kebutuhan hidupnya. Dia mau melakukan pengambilan itu, ya sudah, sebaiknya dia jangan ambil. Jangan ambil lagi uang yang dari gereja. Dari supaya persembahan dari gereja itu bisa dipakai untuk pembiayaan yang lain. Kecuali dia memang ada panggilan Tuhan dan akhirnya mau full time, gitu kan? Mau full time. Atau dia memang punya pekerjaan lain, tapi dia tetap mau mengembalakan, tapi pekerjaan lain itu tidak cukup. Maka ini butuh pembicaraan dengan ini ya. Oke, saya memang udah kerja ya, tapi saya punya gajinya hanya ini. Maka gereja bisa supply kekurangannya saja untuk standar dia hidup. Jadi yang penting adalah kejujuran. Nah, jadi intinya adalah kembali kepada motivasi orang tersebut, si pendeta itu tersebut, gitu Pak ya. Karena kalau namanya motivasinya sudah salah, mau diberi uang berapapun juga akan tetap kurang, gitu kan ininya kan. Nah, ini seru nih, sahabat Ngobras, bahas tentang gereja, pendeta, dan uang. Ini trilogi yang kalau cara pandang, cara pengelolaannya salah, memang betul-betul menjadi sebuah isu yang sensitif, omongan, obrolan pinggir jurang yang kita bisa kepleset. Aduh. Jadi tadi kita udah bahas nih Pak, dari tentang perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian juga jemaat mula-mula dalam pengelolaannya. Nah sekarang kita langsung dalam konteks aplikasinya tadi. Misalnya tadi kita bahas si pendeta itu, ya dia kan memang sudah kaya sebelum jadi pendeta. Atau si pendeta itu kan dia punya usaha sambil dia jalan gitu Pak. Nah sekarang bagaimana dengan, saya mau tajam dulu nih Pak, ke imam-imam yang tadi Pak Isra sampaikan, orang yang bekerja di dalam gereja, orang yang full timer di dalam gereja, kan memang dia ya hanya mengharapkan gaji dari gereja. Bagaimana sih Pak cara pandang seorang Esra Soru terhadap full timer gereja? Ya karena memang dia itu namanya full timer, artinya seluruh waktunya dia sudah baktikan untuk pelayanan itu. Dan tidak ada lagi waktu dia untuk memikirkan bagaimana dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah sebabnya maka untuk pelayanan full timer seperti itu, maka gereja harus mensuplai kebutuhan dia supaya dia tidak lagi pusing dengan segala macam kebutuhannya lalu akhirnya terbengkalai pelayanan. Dalam konteks kalau gereja mampu ya. Tapi kalau misalnya gereja juga jemaatnya miskin-miskin gitu ya, dan mereka tidak mampu untuk membiayai seorang hamba Tuhan, nah maka dalam hal semacam itu, nah dalam banyak kasus Pak ya, ada gereja-gereja, terutama gereja-gereja mainstream, di mana mereka begitu besar, tapi sampai pelosok-pelosok, di mana ada jemaat-jemaat yang kehidupan ekonomi mereka tuh parah, miskin-miskin, sampai mereka tidak membiayai, jemaat itu tidak mampu memberikan biaya hidup dari pendeta ini. Dan kadang-kadang justru karena itu mereka tidak diberi pendeta. Nah itu jadi soal. Jadi menurut saya dalam kasus semacam ini, maka hamba Tuhan itu bisa mempunyai pekerjaan sampingan yang lain untuk bisa membiayai hidupnya. Tetapi bagaimanapun juga ada efeknya bagi pelayanan yang dilakukan tidak maksimal lagi. Gitu. Bagaimana hubungannya dengan panggilan, Pak? Karena seringkali orang ya pas waktu dapat ya bekerja nih di dalam gereja sebagai full time itu yakin banget nih panggilan. Tapi begitu ngalami burden, tekanan, atau bahkan gesekan, mulai sanksi meragukan tentang panggilannya, kan banyak orang nih Pak. Lah katanya dulu panggilan gitu. Tapi sekarang begitu, oh ternyata nggak mencukupi, ternyata tekanan pekerjaannya nggak seperti yang diharapkan. Ini konteks ini kan susah Pak mengenai panggilan pendeta, panggilan seorang menjadi pelayan Tuhan gitu. Gimana sih Pak? Ya kalau kita ngomongin panggilan ini kan sesuatu yang subjektif ya bagi kita ya, kan kita Tuhan tidak bersuara langsung dari langit pada kita ya. Jadi ya akhirnya kembali panggilan itu akan diuji dengan masa, dengan waktu, dengan tekanan, dengan kesulitan. Ya. Kadang-kadang gini, misalnya ada orang-orang, saya ngurusi orang-orang yang mau sekolah teologi ya. Ya, ini panggilan Tuhan. Oke. Sekarang ada duit nggak? Nggak ada duit. Ada sponsor nggak ada sponsor? Berangkat aja. Kalau memang itu panggilan Tuhan, Tuhan pasti bisa cukupin kebutuhan kamu. Ya. Nah, sehingga akhirnya
panggilan itu akan diuji dengan tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan yang dia alami. Nah, kalau sedikit tekanan dia lari, ya kita jadi bertanya-tanya, ini yang kamu ngomong panggilan ini benar apa enggak nih ya? Atau hanya akan ikut-ikutan saja atau perasaanmu saja? Ya, jadi kembali kita pihak luar, kita tidak bisa tahu apakah seorang benar-benar panggilan sebelum dia sampai pada akhir. Tapi yang paling tahu adalah dia dan Tuhan itu sendiri. Saya tajam sekarang Pak, membahas kepada sisi uangnya gitu Pak. Ya. Karena uang itu adalah, ya dia hamba yang baik, tapi dia juga tuan yang jahat. Kalau dikelola dengan baik, ya bisa jadi baik gitu. Tapi kalau Pak Esra tadi sampaikan uang itu jadi tujuan, nah ini yang jadi acak-acakan gitu ya. Ya, dan banyak pelayanan memang bukan menjadikan uang menjadi sarana, tapi tujuan. Makanya kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, Yesus bilang bahwa itu sebab dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sebab dari buahnya Matius lah kamu mengenal 7, mereka. Ya, Matius pasal 7. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan bilang, enyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, dengan kata lain, kalau konteksnya dari Matius pasal 7 ayat 15 itu kan tentang nabi-nabi palsu itu ya. Tapi mereka Tuhan, mereka pembuat kejahatan. Jangan dibayangkan bahwa orang-orang semacam ini akan membuat kejahatan dengan membunuh, ya, berzina, memperkosa, merampok. Bukan, kebanyakan tidak. Kesalahan atau kejahatan mereka lebih tersamar. Dan kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, salah satu kejahatan dari pekerja-pekerja palsu itu adalah mata duitan. Ya. Salah satu pekerjaan nabi-nabi palsu itu mata duitan. Mata duitan menyolok sekali. Makanya di dalam perjanjian lama bilang, wah, kalau mulut mereka dikasih ada yang gunyah, mereka akan berbuat yang baik. Ya. Tapi kalau nggak dikasih sesuatu untuk dikunyah, mereka berbuat yang jelek. Nah, itu berbeda dengan Yeremia misalnya ya, yang dia bernubuat jelek terus kepada raja. Sementara yang lain tuh yang baik karena dikasih makan. Menjilat raja, kekuasaan. Di perjanjian baru juga dibilang bahwa ada orang yang hanya menceritakan isapan jempol saja hanya untuk mencari keuntungan dari kamu. Konteksnya ternyata tentang itu. Ya. Jadi memang rupanya ada banyak orang yang memang melihat pelayanan itu sebagai media untuk mencapai tujuan mereka, yaitu uang. Dan ada banyak orang Kristen yang terlalu polos, Pak. Ya. Jadi makanya bisa ditipu oleh pendeta-pendeta juga dalam hal keuangan loh. Ya, dengan obral janji Tuhan lah dan segala macam, mereka bisa memperkaya mereka sendiri. Nah, makanya saya pernah bilang tuh Pak, kalau Anda survei mau bikin bisnis nih, antara orang yang minum kopi dan minum susu lebih banyak mana sih? Kopi. Maka Anda pasti akan bisnis kopi. Kopinya kopi hitam atau kopi susu, ternyata yang banyak adalah kopi hitam, maka Anda pasti akan bisnis kopi hitam. Karena itu Anda menjawab selera pasar. Dan Alkitab berkata bahwa menjelang akhir zaman tuh orang tutup telinga pada kebenaran dan buka pada dongeng. Berarti selera pasarnya dongeng nih Pak ya. Selera pasarnya dongeng. Kalau kamu kasih kebenaran mungkin nggak laku Pak. Makanya lebih baik bikinnya dongeng. Nah, maka begitu dongeng sesuai selera pasar, nah, maka duit bisa datang banyak itu. Nah, duit disitulah banyak orang memanfaatkan kesempatan selera pasar itu meraup keuntungan. Pak, bayangkan sampai ada penginjil televisi Amerika, Jim Swaggart. Dia khotbah dan sangat berkarisma, Pak. Banyak orang senang pada dia. Dan satu hari dia bilang, Tuhan berkata kepadaku, kalau kamu tidak bisa mengumpulkan sekian juta dolar sampai tanggal sekian, Tuhan akan mencabut nyawa. Maka dia kasih pengumuman dan terlalu banyak orang cinta dia, Pak. Jadi akhirnya mereka kasih uang supaya Tuhan jangan cabut nyawa dia. Bayangkan, Pak. Nah, menjelang hari-hari dia terus kampanye begitu, dan karena orang cinta dia, mereka beri sumbangan sebanyak-banyaknya asal dia jangan dibunuh oleh Tuhan. Ya, menjelang satu hari kemudian dia terus berteriak, besok Tuhan akan cabut nyawa saya kalau tidak kasih uang. Akhirnya kurang berapa jam ada orang yang bayari penuh, Pak. Begitu bayari penuh kan heran, puji Tuhan, Tuhan tidak jadi cabut nyawa dia. Nah, wartawan heran, siapa yang bisa nombok banyak gitu, yang dicari tahu. Ternyata ketemu yang nyumbang itu orang kaya raya, tapi bukan Kristen. Wow. Lalu diwawancara, Pak, kenapa kok ngasih? Ya, saya tiap hari lihat orang gila itu ngomong di televisi ya. Orang model begini, kalau nggak dapat duit, nanti dia bunuh diri. Bilang Tuhan panggil. Jadi saya banyak duit, saya kasih aja.
kisah nyata, Pak. Iya, iya, Tapi iya. dari situ kita bisa lihat, ternyata ada jemaat yang begitu polosnya, sampai percaya Tuhan akan mencabut nyawa hambanya, dan karena itu harus duit. Ingat ya Pak, Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti. Kalau kamu hanya cerdik seperti ular, kamu akan punya kecenderungan tipu orang. Tapi kalau kamu hanya tulus seperti merpati, kamu akan punya kecenderungan ditipu orang. Dan ternyata ada banyak pendeta yang hanya cerdik saja seperti ular. Nggak tulus. Ada banyak jemaat tulus aja, nggak cerdik. Makanya gampang ditipu duitnya. Harus seimbang dua-duanya. Nah Pak, balik lagi sekarang tentang kependetaan. Karena seringkali, tadi kan Pak bilang, kita itu sebetulnya asal cukup kebutuhan. Yang kebutuhan hidup itu kan murah, yang mahal gaya hidup gitu, kata Pak Ezra gitu kan Pak. Nah, ini sebetulnya the law of attraction Pak, jadi hukum tarik-menarik. Kadang-kadang bukan berarti jemaat nanti jadi terpengaruh gaya hidupnya karena ngelihat gaya hidup pendeta. Mohon maaf Pak, sekarang kadang-kadang sebaliknya. Justru karena pendeta ada di circle orang-orang yang seneng golf, seneng otomotif, akhirnya waduh, saya juga jadi nggak ikut dong kalau saya nggak seimbang sama mereka, sama nggak ikut ngerti tentang otomotif, nggak ikut ngerti tentang jam tangan mewah gitu kan. Nah, akhirnya pendetanya yang kepengaruh sama jemaatnya Pak. Nah, bagaimana dengan konteks seperti ini? Ya, itu namanya gembala ikut domba, itu bukan domba ikut gembala. Tapi menurut saya sih tergantung motivasi ya. Tergantung motivasi dalam konteks apa? Ya, misalnya ya, kalau jemaat semuanya ada di sini nih ya, lalu pendeta ada di sini nih, sukar untuk mendapat connect dengan mereka. Maka pendeta bisa saja ngikut ke sini, tapi tujuan utamanya bukan untuk ininya, tapi untuk bagaimana pesan rohaninya, atau firman Tuhan, atau Injil, atau tujuan dia tercapai di sana. Dia bisa masuk ke komunitas itu. Ya. Nah, jadi itu motivasinya penting. Nah, itu yang saya sering begini, contohnya ya. Rasul Paulus pernah berkata, untuk orang Yunani aku seperti orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Untuk orang Yahudi aku jadi orang Yahudi. Artinya dia harus berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan orang yang berhadapan dengan dia. Demi atau tujuannya supaya Injil itu bisa masuk. Ya, itulah sebabnya dalam cerita-cerita misi kita bisa dapat lihat ya, orang misi ke suku ini mereka harus berusaha berperilaku, berpakaian, berpikiran seperti suku itu supaya diterima, dan itu membuat pelayanan dia atau Injil bisa tersampaikan. Nah, Paulus di dalam banyak bagian dia melarang atau dia mengatakan bahwa orang Kristen tidak perlu bersunat. Karena itu bagian dari hukum seremonial, apalagi ada ajaran sesat bahwa kalau kamu tidak bersunat, kamu tidak akan selamat. Maka Paulus menolak sunat dengan tujuan semacam itu. Ya, tapi pada waktu dia dengan Timotius ini kan ayahnya orang Yunani. Sehingga dia tidak bersunat. Nah, tapi Paulus mengutus dia untuk melayani, menginjili orang-orang yang bersunat, orang Yahudi. Seakan-akan kontradiktif tadi omongan Paulus ya, ternyata konteksnya kalau diutus ke sana dan orang tahu dia orang Yunani tidak bersunat, mereka nggak akan terima. Karena itu Paulus minta Timotius bersunatlah. Jadi bukan karena dia melawan pandangan dia tadi, tapi supaya demi kepentingan Injil masuk ke kaum bersunat, kamu bersunat. Poin utamanya demi kepentingan Injil. Ya. Nah, sekarang kembali lagi, pendeta itu ngikut ke sana tuh demi kepentingan Injil atau kepentingan gaya hidupnya. Nah, itu dia. Nah, karena memang ini yang banyak sekali dilihat gitu, Pak. Jadi kadang-kadang ya kan mungkin sekalipun demi kepentingan Injil, tetapi karena sekarang sosial media, gaya hidup, story gitu itu kan terekspos dengan sangat mudah. Meskipun bukan pendetanya yang upload, tapi jemaatnya atau circle-nya yang upload kan sama-sama ngelihat gitu kan. Nah, itu yang susah dihindari seperti itu. Butuh hikmat bijaksana di situ supaya di satu sisi ya kita bisa menyesuaikan diri tapi tidak menjadi batu sandungan. Ya. Karena era medsos ini era yang sudah terbuka kepada semua ya. Nah, sehingga ya saya kira ada beda antara suatu kontekstualisasi diri saja dengan suatu gaya hidup mewah. Ya, yang kalau setiap hari keluaran terbaru dia harus punya.
Nah, itu jadi itu ya sudah tren, itu gaya hidup lah malah. Ya. Ya. Nah, misalnya kalau saya mau menyesuaikan diri dengan Bapak, lalu karena saya lihat Bapak dan teman-teman ini, wah ini semua mobilnya wah, mahal semua. Lalu saya nggak mampu, tapi saya paksa diri ngutang-ngutang sini sana supaya begitu, itu namanya Itu bikin yang celaka salah. diri juga. Ya. Ya, bikin celaka diri itu. Ya, jadi ya motivasi penting, tapi juga ya jangan sampai jadi batu sandungan dan jangan sampai pendeta berutang Nah, hanya karena kepentingan begitu. setuju sekali Ya. Pak Esa. Setuju sekali. Atau demi kepentingan itu mengatur trik sedemikian rupa untuk bisa gunakan uang gereja untuk bergaya. Seperti yang dilakukan imam-imam ketika diporak-porandakan Ya. di bait suci sama Ya, Yesus gitu nah. ya. Nah, Pak, mengenai motivasi ini kan tipis sekali nih Pak. Hanya Tuhan dan orang itu sendiri, pendeta itu sendiri yang tahu. Nasihat secara alkitabiah dari Pak Esra, bahkan dalam konteks kata batu sandungan, itu seperti apa Pak? Begini, dalam hal batu sandungan ini, kita juga tahu bahwa Yesus sendiri pernah jadi batu sandungan dan sering jadi batu sandungan. Karena saking kerasnya. Ya. Maka kita harus bisa melihat perbandingan begini yang mau kita lakukan ya. Ya. Apakah sesuatu, kita harus bedakan antara sesuatu yang diperintahkan Alkitab, dilarang Alkitab, Ya. atau sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dilarang. Perlu nggak perlu gitu ya. Ya. Oke, contoh. Jangan membunuh. Itu kan dilarang. Jelas tertulis. Jelas. Orang membunuh salah. Ya. Ya. Kasihilah sama manusia, itu perintah. Kalau kamu nggak kasih, salah. Ya. Tapi misalnya bikin pesta ulang tahun. Ada perintah? Nggak ada. Ada larangan? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Artinya khusus pesta ulang tahun, kamu mau lakukan nggak apa-apa. Kamu nggak lakukan juga nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang kita harus bisa membedakan ini. Jikalau sesuatu itu diperintahkan oleh Tuhan, kamu harus lakukan. Ya. Tidak peduli itu menyandung orang lain. Ya. Tidak peduli orang mau tersandung lah. Tapi saya lakukan. Tapi kalau itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka saya bisa punya pilihan untuk lakukan atau tidak lakukan. Kalau saya lakukan ternyata menyandung orang lain, maka sebaiknya jangan lakukan. Disitulah diperlukannya hikmat dan sekarang ini loh Pak. Apakah ada ayat Alkitab yang melarang kita cat rambut jadi merah? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Larangannya pun juga nggak ada. Nggak ada juga. Nah, artinya kalau saya mau bikin merah atau pink rambut saya, juga nggak dosa kan? Ya. Tapi kan itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Ya. Saya tidak harus lakukan itu juga tidak harus atau tidak boleh lakukan itu kan? Ya. Tapi ketika saya cat jadi pink lalu saya naik mimbar, terus jadi batu sandungan bagi orang. Pantas nggak sih? Gitu. Ya. Tapi itu kan tidak diperintahkan. Kalau begitu dalam hal itu lebih baik jangan dilakukan daripada jadi batu sandungan. Ya. Ya toh. Tapi kalau saya melakukan menginjil terus jadi batu sandungan, nggak peduli kalian mau tersandung kayak guling-guling, kayak ini perintah saya harus lakukan. Ya. Nah maka kita harus melihat sekarang, oke lah, pakai jam tangan yang mahal sih itu perintah, ada perintah nggak? Ada larangan nggak? Jadi sebenarnya mau pakai atau nggak pakai juga nggak dosa sih. Tapi kalau ternyata saya pakai dan jadi batu sandungan, mending saya nggak pakai. Kalau ternyata komunitasnya memang semua begitu dan saya pakai dan nggak batu sandungan, ya nggak apa-apa. Ya. Ya. Kalau saya ada pertemuan dengan teman-teman yang rata-rata begitu semua, pakai nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya pergi berkhotbah dan ini ada jemaat miskin-miskin semua, lihat pendetanya, jadi batu sandungan, ya jangan pakai. Wow. Ya, jadi ya itu bijaksananya. Bijaksana itu adalah kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan pada waktu yang tepat dan pada waktu tempat yang tepat. Wow, ini gray area yang betul-betul rawan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu kepekaan, hikmat dan kebijaksanaan untuk apa yang harus kita lakukan gitu Pak ya. Nah, Pak, ini sahabat ngobras ya, nggak berasa kita kalau ngobrol sama Pak Esra setengah jam lebih sudah ngecipris gitu ya. Karena saya yakin topik ini topik yang sangat seksi sekali untuk kita diskusikan, kita bicarakan. Jadi sahabat ngobras dimanapun Anda berada, silahkan tulis di kolom komen
pembahasan tentang apa, pertanyaan tentang apa dalam konteks gereja, pendeta, dan uang, silahkan tanya. Atau demikian juga jemaat, sahabat Ngobras, boleh saling menimpali satu dengan yang lain, karena tidak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi dan saling menutupi kelemahan kita satu dengan yang lain. Supaya kita nanti akan bahas lebih dalam lagi Pak Esra, karena cepet banget nih ternyata sudah setengah jam itu cepet banget kalau membahas isu yang seksi seperti ini. Pak Esra, closing statement tentang gereja, pendeta, dan uang. Nasihat Alkitabiah untuk sahabat Ngobras. Ya, seperti saya sudah katakan tadi, gereja membutuhkan uang untuk melakukan semua pekerjaan pelayanan ya. Pendeta juga butuh uang untuk hidup dan juga untuk pekerjaan pelayanannya. Tapi posisi uang di situ tuh penting untuk diperhatikan. Apakah menjadi tujuan pelayanan kita atau menjadi sarana pelayanan kita? Apakah saya mau melakukan segala hal untuk Tuhan dengan memakai uang? Atau bahkan saya memakai Tuhan untuk mendapatkan uang? Beda, saya pakai uang untuk Tuhan dan saya pakai Tuhan untuk uang. Nah, karena itulah penting uang itu menjadi sarana atau uang itu menjadi tujuan. Nah, kalau kita pakai uang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, uang itu melayani kita. Ya. Nah, Alkitab berbicara tentang ada orang-orang yang menjadi hamba uang. Kalau orangnya hamba uang, berarti uangnya menjadi Tuhannya. Ya. Nah, maka sekarang bagi saudara kita semua perlu uang, saya juga perlu uang, tapi uang itu hamba saya atau Tuhannya saya. Dengar baik-baik. Ya. Uang itu adalah hamba yang baik. Tapi Tuhan yang jahat. Tuhan yang jelek. Tinggal kamu jadikan dia sebagai Tuhan atau jadikan dia sebagai hamba. Jadi sahabat Ngobras, selama ini apakah yang Anda perlakukan uang yang dipercayakan Tuhan di tangan kita? Sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. So, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, yuk ramekan di kolom komen. Jangan lupa juga sharing. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Baik di YouTube Esra Soru maupun di Yosuayan Channel. Supaya program Ngobras ini kembali akan produktif lagi untuk melayani setiap pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi jemaat. Isu-isu yang viral, kontekstual, dan relevan. Kita tidak membicarakan gosip dan infotainment karena setiap diskusi kita berbasis kepada back to the Bible, berdasar kepada Alkitab. Disitulah lahir Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Terima kasih Pak Esra buat obrolannya, dan kiranya bisa menjadi berkat buat sahabat Ngobras. Kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya di part 2. Gereja, pendeta, dan uang. Dan lebih tajam lagi. Dan lebih tajam lagi. Sampai ketemu di konten kita berikutnya, masih bersama dengan saya, Yosuayan dan Pendeta Esra Soru. Tuhan memberkati. Shalom.